siapkan berubah. Saya sedang mau berbicara tentang tanggung jawab satu generasi. Tapi saat kami mengajak kita semua menyembah Allah, Tuhan mengatakan sesuatu. Ibadah ini sedikit terlambat karena saudara tahu saat ini sedang terjadi dua hal yang paradoks sekali. Di luar dunia sedang mencari keadilan, kepuasan, sedang terjadi sesuatu yang tadi kami bilang mereka sedang main dorong-dorongan. Sementara saudara dan saya di sini, kita sedang melihat perkara-perkara yang kekal. Kita ada untuk hal itu. Amin. Sebab itu waktu saya duduk di situ, ada dua kata ini yang muncul dan ini yang Tuhan mau berikan malam ini untuk saudara. Judul khotbah malam ini adalah api dan darah. Saudara dengar baik-baik, bukan api yang ada di luar, juga bukan darah yang kita lihat di luar. Tadi saya masih telepon ke Ambon. Walaupun saya rindu ada komunitas seperti ini, kita tidak ada ibadah sore, hanya sekali, tidak ada pertemuan sore apapun sampai hari ini. Tapi saya mau katakan buat saudara, kami sedang menuai. Waktu saya meninggalkan Ambon, ini sudah hampir 3 minggu mungkin, saya meninggalkan Ambon dengan jemaat hanya 815 dari 2000 susut. Karena yang mengungsi, yang tidak bisa datang dan berbagai macam alasan keamanan. Tapi minggu kemarin, saya selalu telepon ke sana. Hanya sekali kita ibadah, 1.300 orang sudah berkumpul dalam rumah ibadah. Luar biasa, kami tahu bahwa tuaian itu sudah ada. Dan terus akan ada penuaian. Akan ada penuaian. Dan saya mau katakan bahwa sekalipun mereka tidak bisa ibadah sore, tapi 120 pendoa saat ini sedang berdoa untuk saudara-saudara. Karena saya bilang bahwa hari ini berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan menyatakan sesuatu buat anak-anak Tuhan di sini. Apa yang mau sampaikan, saya sampaikan buat saudara. Bukan satu catatan, bukan satu teori teologis. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana mempersiapkan saudara untuk masuk dalam satu masa sukar. Dan apa yang saudara harus terima sebagai persiapan, itu yang saya katakan tadi, kuasa. Kuasa. Saudara dengar baik-baik. Api, ya saudara, bukan hanya sesuatu yang sifatnya jahat yang kita di luar lihat itu. Api yang jahat, yang membakar milik kita, yang menghanguskan kehidupan yang ada. Tetapi api yang ditulis dalam Alkitab adalah salah satu sifat Allah. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya lebih takut dengan api yang ini. Nah, saya mau saudara mulai dengan Yohanes 17. Buka dengan saya. Kita ada satu hal. Jadi malam ini, api dan darah ini sesuatu yang berjalan bersama. Dan saudara lihat bahwa Tuhan akan mengurapi saudara dengan dua hal ini. Dengan dua hal ini. Kami sudah mengalami pengurapan minyak. Kami lakukan itu terus sampai sekarang. Itu yang terjadi di Ambon. Tetapi belakangan ini ada sesuatu yang dibukakan lagi. Bagaimana pengurapan darah Yesus itu, ya, begitu berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Dan saya mau saudara yakin sama-sama dengan saya bahwa kita tidak sedang menunggu akhir zaman, tapi kita sudah berada di akhir zaman. Bahkan kita sedang menunggu penutupannya daripada akhir zaman itu. Yohanes 17 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Mereka, ini doa Tuhan Yesus, saudara, ya. Satu doa yang luar biasa, doa yang begitu muluk. Kalau saudara baca dari ayat pertama, seakan-akan Yesus sebagai Tuhan dia sedang merayu Bapanya untuk saudara, untuk saya, untuk murid-muridnya. Bahkan dia bilang begini kepada Bapa di surga, aku menguduskan diri supaya mereka kudus. Nah, ayat 17 ini pernyataan Yesus kepada Bapa tentang saudara dan saya. Yaitu pasal 17 ayat 16 mengatakan begini, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka yaitu saudara dan saya. Mereka yaitu murid-muridnya. Yesus mengidentifikasikan dirinya, pribadinya sama dengan saudara. Jadi dia bilang begini, Bapa, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Dengan kata lain, bencana besar akan datang untuk dunia. Tapi karena saudara bukan dari dunia, saudara sama seperti Allah, saudara dan saya akan luput dari bencana itu. Ini yang dikatakan.
Ini yang Tuhan maksud. Jadi sekarang, kalau saudara masih separuh percaya, saya mau bilang ambil langkah malam ini, ambil satu keputusan. Karena orang percaya, walaupun dia berada di dunia, tapi dia tidak berasal dari dunia. Kita hidup di dunia, tapi kita bukan berasal dari sini, karena identitas kita sudah diberikan oleh Yesus waktu dia menebus saudara. Saudara dan saya punya dua kewarganegara. Warga negara di dunia, supaya segala peraturan administrasi kita taati, kita bisa hidup teratur. Tapi ada satu, di mana segala peraturan dunia tertolak, hanya saudara dan saya tertolak, karena kita adalah warga kerajaan surga. Kita ada di sana. Nah, mari kita bicara tentang api. Wahyu pasal pertama, ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Yang saya mau ambil dari ayat ini adalah dikatakan begini: aku dikuasai oleh Roh. Saya mau bernubuat buat saudara dan dengar malam ini. Sungguh-sungguh kita adalah generasi yang terakhir untuk menyaksikan semuanya ini. Nah, saat ini waktu Yohanes menulis ini, dia berada di pulau yang bernama Patmos. Mari saudara dengar nubuatan ini. Kapan itu? Kapan dia ada di Patmos? Kapan dia menerima ini? Saudara dengar? Tahun 90 Masehi. Luar biasa. Ini referensi. Saya sudah bongkar semuanya untuk menyelidiki ini. Pada tahun 90 Masehi, jadi dari tahun 0, tahun 1, tahun 2, begitu ya, sampai tahun 90, seorang rasul, semua orang sudah mati. Semua rasul sudah mati. Yohanes pun harusnya mati. Saya punya slide tentang Yohanes, bagaimana dia dihukum mati. Dia dimasukin dalam satu kuali besar yang isinya adalah minyak zaitun yang dipanaskan. Jadi Yohanes itu digoreng. Waktu dia dimasukin ke dalam minyak zaitun yang panas itu, dia raib, saudara. Dia terangkat. Allah tidak mengizinkan dia mati, karena Allah mau dia membuka suatu yang sifatnya apokalips, suatu yang diungkapkan. Bahkan saudara dan saya sedang ada di depan bencana besar, satu gempa apokalips. Sekarang kita sedang lihat dunia sedang digoncangkan, segala sesuatu digoncangkan. Orang-orang yang bilang aman, mari kita pindah ke Australia. Australia lagi goncang sekarang. Semuanya goncang. Jadi saya mau mempersiapkan saudara untuk hal itu. Ambon sudah goncang sebagai satu pelajaran. Hari ini saya mau bilang buat saudara, segala sesuatu akan digoncangkan. Karena saudara, kalau pedang iblis kita bisa tengking. Tapi kalau pedang Allah, saudara mau tengking pakai apa? Ya? Kalau itu pedangnya Allah sedang turun untuk dunia, saudara mau tengking pakai apa? Tapi dalam Wahyu pasal 1, ini persiapan untuk saudara. Pada tahun 90 Masehi, Yohanes ada di Pulau Patmos, dan ini pernyataan dia. Aku dikuasai oleh Roh. Dan dengar ini nubuatan. Saat ini, saudara dan saya hidup sudah hampir 2000 tahun Masehi ini. Kita berada dalam tahun 1999. 90-an ini. Di abad yang ke-21, saat ini Tuhan mau katakan, hai anakku, kita pun harus hidup dikuasai oleh Roh. Kalau saudara mau lihat hal-hal besar, saatnya kita harus hidup dikuasai oleh Roh. Justru di tahun 90-an ini, kita harus hidup penuh dengan Roh. Apa yang menghanguskan itu adalah gambaran dari keabsolutan, dari kekudusan Allah. Itu api yang menghanguskan. Jadi sekarang saya mau bilang buat saudara, justru yang hidupnya tidak kudus itu kampungan. Gitu. Orang harus hidup kudus. Gereja ada untuk Allah. Gereja ada di dunia ini punya 3 alasan. Saya sebut satu saja malam ini. Dia ada untuk Allah. Gereja ada untuk Allah. Karena Allah gereja ada. Nah, kalau gereja ada untuk Allah, harus ada 2 hal yang menonjol dari gereja. Menjadi ciri, expose gitu. Ya, menonjol sekali.
Apa itu? Yang pertama, kekudusan. Yang kedua adalah penyembahan. Dua hal ini yang paling dibenci oleh dunia. Mereka paling benci. Kenapa saudara ada di sini? Karena saudara mau sama dengan mereka. Kita tidak memilih untuk ada di jalan. Kita tidak mau menyatakan ketidakpuasan kita. Karena waktu kita ketemu Yesus, kita sudah punya semuanya. Kita sudah punya semuanya. Amin. Amin. Nah, itu dia. Nah, mari kita lihat ini Lukas 12 ayat 49. Judul perikopnya Yesus membawa pemisahan. Dan 50, ayat 49 dan 50. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Saudara lihat ini? Luar biasa sekali. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Boleh-boleh saja, tapi saya melihat yang disebut baptisan api, saudaraku. Bisa aja kita bilang penderitaan atau apa saja. Dan memang penderitaan itu janji. Satu-satunya yang paling takut diklaim oleh gereja adalah penderitaan. Kita klaim berkat, kita klaim yang lain, tapi kita takut klaim penderitaan, padahal penderitaan adalah janji. Tapi malam ini saya mau bicara api. Kita tidak bicara tentang penderitaan saja, tapi saya mau bicara api, berbicara tentang bagaimana api itu menguduskan saudara. Itu. Sebab untuk kita hidup kudus itu sudah menderita, saudara. Untuk kita tidak melakukan dosa, kita menderita karena kita menentang semua yang ada di sekitarnya. Kita menentang itu. Itu sudah dosa. Nah, saya sangat hati-hati untuk bersaksi, sebab kadang-kadang mau cerita semuanya secara benar, tapi tidak. Saya batasi saja. Yang jelas gini, saya jamin bahwa semua yang saya ajarkan di Ambon, mereka taati. Tidak ada yang ikut turun berperang, menembak, membunuh, dan semuanya. Tidak ada. Tapi yang saya bilang begini, jangan jaga itu gereja. Kalau kamu terancam, lari. Jangan jaga itu. Jadi gereja cuma dijaga oleh 2 satpam. Tapi mari saudara dengar, sering orang datang karena semua gereja dijaga, keangkatan muda sampai orang tua semua jaga, dan semua juga pakai senjata. Tapi kami tidak dijaga, hanya 2 satpam. Jadi kita cuma paling telepon tanya bagaimana. Saudara dengar, satu waktu orang datang dan mereka nanya begini kepada satpam, tadi orang yang banyak-banyak di sini mana katanya? Enggak, kita cuma 2. Jangan bohong. Banyak sekali tadi di depan sini. Terus saya bilang gini, oh itu malaikat. Saudara lihat itu. Oh luar biasa. Ada satu anak, sungguh dia bersaksi untuk saya. Bahkan waktu dia shoot dengan kameranya, dia sedang lihat ada awan hitam naik. Daerahnya dekat dengan gereja. Awan hitam naik tiba-tiba berbentuk ada sayap dan semuanya hitam pekat sekali. Waktu dia sampai di depan gereja, bunyi seperti bom, meledak gitu, terus hancur. Nah, dia kaget sampai dia bilang kamera dia jatuh. Dan dia tanya kepada orang di sekitar situ, dan di situ mereka jawab gini, kami di sini berdoa siang dan malam. Saudara tahu Tuhan turun, Tuhan melemparkan api untuk membuat perbedaan bagi orang yang percaya, yang mengenal dia, dan yang tidak mengenalnya, saudaraku. Nah, dalam kitab Yeremia, nanti saudara baca saja, bagaimana api datang dan membakar tulang-tulang daripada Yeremia, sehingga membuat dia punya penderian, sehingga dia bisa bilang, saya mau lalui penderitaan ini, karena ada api Allah yang datang membakar tulang-tulangnya. Kenapa Gelora Senayan, ya logonya itu api, saudara. Api bicara tentang kobaran semangat. Itu buatan manusia. Tapi saya mau katakan buat saudara, betapa api dari Allah yang akan membuat saudara bisa melalui ujian apapun di dunia ini. Kenapa? Karena saudara mempelainya. Saudara yang akan menikah dengan dia. Ini yang saya mau katakan buat saudara. Api. Dan api akan membakar segala kedagingan kita, supaya yang tinggal
hanya kehidupan yang memuliakan Allah. Kita kenal sifat Allah, kasih, panjang sabar, murah hati, tak berkesudahan, semuanya. Tapi waktu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Ambon, Tuhan bicara kepada saya, lihat Roma pasal 1, baru saya mengerti bahwa itu adalah sifat Allah. Apa itu? Salah satu sifat Allah adalah murka. Kalau waktu saya baca, wah ini sifatnya Allah. Kapan sifat itu keluar? Waktu kemuliaan diberikan kepada yang lain. Waktu manusia tidak memberikan kemuliaan kepada Allah, tapi kepada lain, semuanya itu akan membuat sifat Allah ini muncul, yaitu murka. Sebab itu, khususnya bagi masyarakat saya di sana, saya tahu bahwa ini ujian buat kita. Karena manusia bicara, mereka menolak. Seperti Yeremia bicara, bangsa Israel mau bunuh dia. Dan sekarang Tuhan yang bicara. Kalau Tuhan buat KKR, nggak perlu panitia, nggak perlu dana, nggak perlu sound system, nggak perlu semuanya. Allah bisa buat, ya. Mendadak kita keluar dari sini, semua bisa sakit kusta. Itu kalau Tuhan mau KKR, gampang aja, ya. Saudara, kanker darah, kira-kira begitu kan? Ini yang terjadi. Nah, sebab itu saya mau bilang buat saudara, jangan keraskan hatimu. Kita mundur sekarang. Yohanes pasal 6. Darah. Nah, tadinya ini cuma menjadi bagian dari khotbah. Tapi sekarang ini menjadi bagian dari kehidupan. Apa yang kami alami di Ambon. Yohanes 6 ayat 25 itu judulnya roti hidup. Ya. Tapi saya mau baca ayat 27. Sudah lihat baik-baik. Ayat 27. Tuhan bilang begini. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dia yang disahkan oleh Bapa Allah dengan mecerainya. Semua kita bekerja di sini. Dan saudara bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Makanan apapun, bergizi seperti apapun dia, ya, kalorinya seperti apapun, vitaminnya seperti apapun, saudara tetap mati. Kalau saudara belum mati hari ini, bukan karena tidak bisa mati, tapi sedang tunggu giliran. Sedang antri. Kalau siapa yang mau mati sekarang, saya ada karunia berdoa supaya mati, silakan angkat tangan. Nah, tapi Tuhan sedang bilang begini, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun saudara bekerja untuk makanan yang dapat binasa, itu tidak salah. Tapi Tuhan bilang jangan hanya bekerja untuk itu, tapi bekerjalah untuk makanan yang membawa kamu sampai kepada hidup yang kekal. Sampai kepada hidup yang kekal. Ini yang Tuhan mau. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan seperti apa itu? Kita lihat terus. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi saudara dengar baik-baik. Murid-murid tanya begini, jadi pekerjaan apa yang saya buat supaya melakukan kehendak Bapa di surga? Seorang direktur, seorang pimpinan perusahaan, pemilik pabrik, atau presiden sekalipun, mungkin dia akan begini, adakah pekerjaan lain yang lebih hebat dari jadi presiden? Ada pekerjaan yang lebih hebat daripada menjadi pimpinan bank atau apapun? Tuhan bilang ini pekerjaannya. Yang lebih hebat dari yang kamu punya, kalau itu untuk melakukan kehendak Bapa, ini dia pekerjaannya. Mereka pikir begini, buka proyek baru di Papua Nugini, atau kita bikin Irian jadi metropolitan, ya. Nah, ini pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya. Dengar baik-baik, saya ulangi, saya terjemahkan. Berarti percaya adalah satu pekerjaan. Dengar saudara, sekolah yang saya alami dari bulan Januari sampai hari ini di Ambon, hanya untuk satu kurikulum. Kelasnya hanya satu dan mahal. Saya bayarnya mahal, yaitu belajar mempercayai Tuhan. Saya harus terpisah dengan anak saya.
Begitu kerusuhan tahap 2 terjadi, anak saya yang 13 tahun, bukan karena lulus sekolah, baru naik kelas 2 SMP, sudah tidak bisa sekolah. Sehingga kami duduk dan kita katakan, Yehuda, kalau begini terus Yehuda nggak bisa sekolah, bagaimana kalau kakak sekolah di Bali? Bingung. Dan yang dia tahu bahwa dia harus sekolah. Dan dia bilang ya. Begitu dia bilang ya, kita turun beli tiket di bawah. Karena besok kapalnya keluar. Tidak ada pesawat. Semua airport tutup. Bahkan pelabuhan komersil ditutup. Saya harap kalau saya bilang kedar, saudara mengerti. Amin. Ya, lebih berhikmat. Ya, kita tidak memancing sesuatu. Tetapi saya mau bilang buat saudara, saya mau bicara sesuatu tentang percaya. Jadi saya harus antar anak saya itu lewat pelabuhan angkatan laut. Dan untuk pergi ke pelabuhan itu, saya harus melalui jalur Gaza, di mana di situ ada semua kedar yang ada di situ. Kita bisa mati, dan saya perlu dikawal dengan aparat untuk sampai di tempat sana. Jadi satu malam saya menginap dengan anak laki-laki saya, istri dan anak di rumah. Lalu besok saya antar dia ke pelabuhan angkatan laut. Waktu kami masuk ke pelabuhan, saya tidak boleh naik ke kapal. Hanya penumpang yang boleh naik. Dan saudara lihat karena di pelabuhan penuh dengan semua aparat, marinir, Coast Guard penuh. Penumpang yang turun diperiksa satu-satu. Dan penumpang yang naik pun diperiksa. Jadi saya yang mengantar, mungkin karena agak terlambat. Kalau saya datang awal mungkin masih bisa naik. Tapi saya agak sedikit terlambat sehingga saya tidak bisa naik. Dan saya hanya berdiri di jembatan dan menyaksikan bagaimana anak saya dan yang mengantar dia naik ke tangga kapal. Saya menangis melihat langit dan saya bilang, karena kerusuhan ini Tuhan, saya harus terpisah dengan anak saya. Dengan handphone kita hanya bicara, saya cuma bilang, kakak, papa bangga sekali lihat kamu. Pasti kamu bisa hidup mandiri. Iya Pak. Dan sampai kapal bertolak, saya tetap hanya lihat dia dari jauh. Waktu saya harus pulang, rumah kami di atas bukit tempatnya. Jadi waktu saya lewat situ, ternyata istri saya dan anak perempuan, jadi adiknya, sedang berdiri di bukit itu, melihat kapalnya lewat. Hujan, jadi cuma pakai payung, jadi kabut menutupi kita, tidak bisa lihat kapal, kapal pun mereka di sana tidak bisa lihat. Atau samar-samar. Jadi kita komunikasi dengan handphone lagi. Kakak sudah lihat tidak patung ini? Oh ya. Nah di situ ada mama, katanya. Jadi kita lambai-lambai tangan tanpa lihat apa, dalam roh aja begitu. Ya. Nah, itu yang saya mau bilang buat saudara. Semua ini hanya mendidik saya untuk belajar mempercayai dia. Percaya Allah adalah satu pekerjaan yang harus ada keputusan dari saudara. Dan kira-kira kami berangkat baru 2 minggu, 3 minggu lalu itu. Karena anak perempuan saya juga baru 10 tahun. Terancam juga tidak bisa sekolah. Kami coba bertahan dari bulan Januari. Dan akhirnya kami harus keluar. Dengan satu alasan yang kuat adalah saya harus hadir dalam seminar SPG itu. Jadi saya berangkat dengan anak perempuan saya. Dan sekarang satu sekolah di Bali, di Denpasar. Yang satu di Banyuwangi. Saya dipisahkan. Tadi mau menuju ke sini kami masih telepon. Dan selalu dia menangis. Saya tahu dia mengalami goncangan. Belum siap untuk hal ini. Seperti dipaksa untuk dewasa. Tapi saya harus bicara dengan mereka. Saya bilang, Deborah, Yehuda, kalian juga hamba Tuhan. Kalian ikut bayar harga untuk Ambon. Kita keluarga sedang masuk dalam ujian besar. Karena Tuhan mau buat perkara besar dengan kita. Satu waktu kita akan pulang, Dedi. Satu waktu kita akan pulang, Kak. Kita akan pulang melihat tangan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan di sana. Saya sangat rindu untuk ada di sana. Mungkin pertengahan Oktober ini saya pasti pulang ke sana. Walaupun belum ada pesawat, kita tetap pakai kapal laut. Tapi saya mau bilang buat saudara, Tuhan mau bilang bahwa percaya itulah satu pekerjaan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Yang tanya ini murid-murid, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Stop dulu sebentar. Pertanyaan itu seperti pertanyaan sekarang. Tuhan, maukah kau pulihkan kerajaan bagi kami? Pilih presiden yang tepat, pemimpin yang tepat. Ini sekarang manusia sedang berteriak seperti ini. Semua berdoa untuk itu. Tuhan, kami perlu pemimpin. Kami perlu pemulihan kerajaan. Kami perlu pemulihan bangsa. Itu sedang terjadi. Tapi banyak orang berdoa dan tidak mengerti doanya. Nah, Tuhan mau bilang buat saudara dan saya sebagai gereja, kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang kamu perlu tahu adalah ini ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan lagi bicara tentang ada yang lebih penting daripada pemulihan satu bangsa. Ada yang lebih penting daripada kepemimpinan yang baru, yaitu kamu akan dipenuhi dengan kuasa. Itu lebih penting. Saudara dan saya perlu kuasa dari luar bumi. Bukan kuasa yang ada di sini. Kuasa dari luar bumi, yaitu api dari Allah. Kembali lagi ke Yohanes 6. Penekanannya adalah percaya. Percaya. Oh, haleluya. Ayat 29. Inilah pekerjaan dia kehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Maka kata mereka, ayat 30 kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Sekarang tandanya apa? Supaya kami percaya. Kira-kira begitu ya. Mereka cerita sejarah sebentar. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, saudara lihat tandanya apa? Roti dari sorga. Teruskan. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sampai di situ dulu. Saudara dengar. Tadi di atas dia katakan, pekerjaan yang Tuhan kehendaki ialah percaya. Nah terus mereka bilang gini, tandanya apa? Sebab nenek moyang kami telah makan roti dari sorga. Terus Tuhan bilang, inilah tandanya, akulah roti itu. Barang siapa percaya, ia akan hidup. Luar biasa saudaraku. Barang siapa percaya, ia akan hidup. Teruskan saudaraku. Ya. Ayat 39, saya lompat terus. Ya. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Itu yang pertama. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. 2 kali diulang. 2 kali diulang saudaraku. Ya. Saya turun lagi, kita lompat lagi, ya. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dengar saudara baik. 2 minggu lagi, saudara akan ambil perjamuan kudus di gereja ini. Tapi saya mau bilang buat saudara, saudara dengar, ini saya sudah berkali-kali berkhotbah, tapi kerusuhan, peristiwa, kerusuhan yang sampai hari ini masih ada suara bom di Ambon,
telah membuat kami melihat satu berkat kekayaan besar yang muncul dari Yohanes 6 ini. Jadi sekarang begini, sudah bukan roti lagi. Tuhan bilang, siapa makan roti itu, itulah tubuhku, itulah dagingku. Nah, inilah tandanya. Saudara percaya, inilah tandanya pekerjaan itu. Inilah tandanya kalau saudara terima, saudara dapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan lulusan aja. Hidup yang kekal bukan kita nyanyi-nyanyi di gereja. Mengenal Allah pun, koruptor kenal Allah. Koruptor kenal Allah. Pelacur kenal Allah. Semua kenal Allah. Bahkan setan pun kenal Allah. Yakobus bilang. Dia gemetar. Jadi setan masih lebih rohani. Saudara enggak gemetar dengan Allah. Setan gemetar dengan Allah. Ya. Nah, saudara lihat ini. Bahwa akulah roti yang turun dari sorga itu. Barang siapa makan itu. Ya. Roti yang kuberikan ialah dagingku. Barang siapa makan itu dia akan hidup. Lalu kita lihat ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terus kita tanya ini, kenapa? Baca terus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kata ini diulang lagi. Jadi saudara dengar, daging dan darah ini yang membuat kita bangkit di akhir zaman. Nah, pengertian saudara tentang bangkit di akhir zaman apa? Apakah kita sekarang mati dulu terus Tuhan bangkitkan kita? Enggak, saudara. Semua orang yang kumpul hari ini adalah tanda kebangkitan di akhir zaman. Tuayan yang kita lihat hari ini adalah kebangkitan di akhir zaman. Ini dia. Ini dia. Ini tanda kebangkitan di akhir zaman. Dan saya mau bilang buat saudara, satu kebangkitan yang penuh dengan kuasa. Anak muda, saya bernubuat buat kalian. Bahwa ini masanya kalian. Ini masanya kalian akan bangkit. Ini benar-benar. Ini waktunya untuk kalian. Sungguh, ada kecemburuan di dalam saya. Waktu Tuhan kasih tahu itu, sangat cemburu saya mendengarnya. Rasanya saya mau mundur 10 tahun lagi supaya masih muda gitu. Oh, memang masih muda dong. Sudah dong, yes. Ya. Setuju saudara. Sebab Tuhan bilang begini. Musa dan generasinya dihapus. Satu generasi dihapus. Kenapa? Karena tidak percaya. Umur 20 tahun ke atas, mati semuanya. Gak masuk tanah perjanjian. Lalu Yosua ambil alih. Siapa Yosua? Kacung. Kacungnya Musa. Tidak punya pengalaman apa-apa. Tidak punya kemampuan memimpin seperti Musa. Tetapi Tuhan bilang ini bangkit. Sebab bukan kamu yang punya kemampuan. Saya akan kasih kemampuan itu. Saudara dengar anak muda, bahkan semua yang ada di sini. Kalau ada yang paling bodoh dilakukan oleh orang Kristen adalah mencoba menolong Tuhan. Itu kebodohan terbesar. Saudara bisa tolong Tuhan? Tuhan yang tolong saudara. Tuhan tolong saudara. Saya penakut, saya takut mati saudara. Tapi saya melihat bagaimana saya lolos dari mati itu. Di depan saya orang dicungkil matanya. Di depan saya melihat kepala itu terbelah. Dan saya tahu kalau saya keluar dari situ, itu giliran saya. Jadi saudara bayangkan waktu saya mau keluar, saya cuma dengar mereka bilang ini, Pak. Karena satpam itu yang kawal saya kembali ke kamar. Mereka bilang ini, Pak, saya dalam hati habis. Sebab waktu saya masuk ke situ, mereka sudah cegat saya. Saya kan nanya begini, di mana poliklinik? Mungkin, ya, saudara sebagian sudah dengar kesaksian itu bukan? Ya, di mana poliklinik? Jadi waktu saya tanya, saya nanya itu yang jadi masalah. Saya kan nanya begini, di mana poliklinik? Mungkin, ya, saudara sebagian sudah dengar kesaksian itu bukan? Ya, di mana poliklinik? Jadi waktu saya tanya, saya nanya itu yang jadi masalah. Jadi mereka balik, mereka tanya, kamu siapa? Kamu keluarganya? Nah, rupanya begini, habis mereka bantai orang, mereka tunggu di depan poliklinik karena mereka tahu nanti temannya datang, keluarganya akan datang. Nah, waktu saya tanya, itu yang jadi persoalan. Jadi saya cuma melihat begini, di mana saya bisa lolos? Sementara mereka nanya, saya nggak jawab, teman saya yang jawab. Jadi saya bilang, oh itu ada tulisan poliklinik. Saya lari masuk ke dalam sana, salah satu mengikuti saya. Waktu sampai di dalam, ada banyak orang lagi menangis di situ. Terus dia mungkin keluar lagi, saya terus masuk.
Saya masuk kamar gawat darurat, saya buka di situ. 2 orang yang saya kenal di situ. Profesor, ya, di Ambon dengan istrinya sedang menangis. Saya bilang ini, Pak, mereka pukul RP anaknya, kira-kira umur 30 tahunan. Dan waktu saya lihat sedang megap-megap, darah terus keluar dari mulut, semuanya keluar. Tapi yang saya lihat matanya sudah dicungkil. Dan dokter sedang jahit kelopak matanya. Saya baru mengerti bahwa saya dipanggil untuk berdoa. Nah, saya sudah tidak bisa berdoa dong. Saya jujur, saya takut. Saya udah tidak bisa berdoa. Jadi bahasa roh itu benar, bahasa doa sudah. Saya cuma ya, udah pokoknya ngomong aja keluar gitu loh. Dan saya tidak tangan, saya keluar. Waktu saya keluar, di samping saya 1 orang lagi terbaring lagi, masih mata yang masih terbuka, tapi sini sudah terbelah. Di situ baru saya tahu bahwa saya dalam bahaya. Kenapa? Karena saya pikir saya tadi dicegat di depan. Waktu saya mau keluar dari situ, saya cuma bilang teman saya bagaimana kita minta satpam ini antar kita ke kamar. Jadi waktu kita keluar, mereka di depan, saya tahu barikade ini saya mesti lewat. Jadi mereka langsung bilang, Pak. Waktu mereka bilang begitu, saya pusatkan perhatian saya, dari mana pintu yang tadi saya lalui. Saya cuma lihat, saya nggak mau lihat muka mereka, karena saat itu mereka ngomong dengan satpamnya. Tapi kata-katanya terputus. Mereka ngomong seperti, mereka nggak tahu mereka mau ngomong apa, mereka ngomong, Pak. Jadi saya lihat, oh ini pintu yang tadi saya masuk. Begitu saya terobos itu, saya cuma dengar mereka bilang gini, hati-hati Pak, dia bawa bom. Jadi gini, apakah dia yang takut saya atau saya yang takut dia? Nah, seperti keadaan udah berubah di sini. Jadi semua bikin. Terus saya bilang enggak. Jadi saya lolos dari situ. Tapi di situ saya baru tahu bahwa kami terancam. Kami sangat terancam. Tapi sudah dengar. Apa sih? Kenapa ini semua ada di depan saya? Cuma satu. Apakah saya percaya? Apakah saya percaya Tuhan yang saya layani? Yang saya hebat tentang dia? Yang saya sampaikan perkataannya? Masihkah saya percaya? Bisakah saya bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes dan mengatakan apa yang telah kami lihat dengan mata, apa yang telah kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami beritakan kepadamu. Ini yang Tuhan mau dari saudara, supaya kita bukan jadi orang Kristen teori. Kita harus bisa percaya. Alkitab katakan tidak ada dasar untuk Abraham percaya. Tidak ada dasar untuk Abraham berharap, namun dia tetap percaya. Itu yang membuat Tuhan memperhitungkan dia. Oh luar biasa saudaraku. Nah sekarang Tuhan bilang begini. Tandanya adalah tubuhku dan darahku. Nah Yesus bilang gitu. Ya. Sekarang ayat 54. Barang siapa makan dagingku, minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita dibangkitkan dengan satu kemampuan percaya. Kita dibangkitkan untuk mengandalkan dia sungguh-sungguh. Di akhir zaman ini, ayat 55. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Stop sini. Yang menurut saudara dan saya, nasi itu benar-benar makanan. Ikan, semua lauk pauk, sayur-sayuran, itu benar-benar makanan. Nah sekarang Allah penciptamu bilang begini, ini yang benar-benar makanan, yaitu dagingku dan darahku. Wow, saudara, ayat ini telah membuat kita menerima kuasa yang luar biasa sekali. Sungguh-sungguh saudara, benar-benar. Ini kan gak perlu ditafsir lagi. Saudara gak perlu cari bahasa Ibrani dong. Udah jelas dia bilang begini. Benar-benar makanan. Benar-benar minuman. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara dengar. Begitu kerusuhan terjadi, sebelumnya waktu kami menemukan kebenaran ini, saya sangat takut. Jadi saya dengan istri melakukan itu diam-diam di rumah. Kami perjamuan setiap hari. Setiap hari kami perjamuan kudus. Saya ingin sekali bahwa kebenaran ini sampai buat jemaat. Tapi saya bilang, saya ingin mengalami hal-hal yang benar dulu tentang apa yang saya lakukan. Lalu dengan full time saya mulai bilang, kalian tahu gak? Ada satu yang dahsyat. Tuhan bilang, darahku itu benar-benar minuman.